Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi kuliah perilaku organisasi atau organizational behavior, dan ini adalah pertemuan ke-6 kita. Kita akan membahas mengenai motivasi, teori-teori mengenai motivasi kerja di sebuah perusahaan maupun organisasi. Dan di part yang pertama ini kita akan membahas tentang needs atau kebutuhan. Kemudian kita juga akan membahas tentang job design atau desain pekerjaan, dan juga tentang job satisfaction atau kenyamanan kerja. Bersama saya, Rosana Eri, dan kita akan menggunakan buku acuan Organizational Behavior yang ditulis oleh Kinnicky and Fugate dan diterbitkan oleh McGraw-Hill International Edition. Bahasan pertama mengenai motivasi ini itu adalah mengenai an integrated model motivation atau model integrasi dari motivasi. Di sini motivasi itu dibagi atau dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah personal faktor, dan yang faktor kedua adalah kontekstual faktor. Jadi kalau membicarakan tentang motivasi, seseorang bekerja di sebuah perusahaan motivasinya bagus, motivasinya kurang bagus, dan lain sebagainya di dalam pekerjaan itu pasti dipengaruhi oleh dua faktor ini. Pertama dari personal, kedua dari kontekstual. Personal itu terdiri dari apa sih? Yang pertama adalah personality. Kita udah bahas ya kemarin mengenai personality. Terus kemudian yang kedua ability atau kemampuan dia, kayak gitu ya. Terus kemudian core self-evaluation, jadi evaluasi diri dia seperti apa. Terus kemudian mengenai emosi, attitude atau sikap, terus juga kebutuhan. Nah, attitude ini kemarin kita udah bahas juga, terus needs atau kebutuhan itu hari ini insya Allah nanti akan kita bahas. Kemudian faktor yang kedua itu adalah kontekstual faktor. Ada apa aja sih kontekstual faktor, yaitu ada organizational culture atau kultur organisasi atau kultur di perusahaan itu seperti apa. Itu akan mempengaruhi motivasi seseorang. Kalau kultur budayanya di perusahaan itu bagus, ya biasanya dia motivasinya akan bagus juga gitu, dan sebaliknya. Terus kemudian cross cultural value, ada nggak persimpangan antara value diri dia dengan value di tempat pekerjaan dia gitu. Itu juga akan berpengaruh pada motivasi kerja dia gitu. Dan ini banyak terjadi biasanya kasus-kasus ternyata value hidup seseorang itu tidak sama dengan value yang dipegang oleh perusahaan. Artinya ini akan membuat demotivasi karyawan kayak gitu, dan ini sering banget terjadi. Kemudian yang ketiga adalah job design. Hari ini insya Allah kita akan bahas mengenai job design ini. Terus physical environment, jadi lingkungan fisik di tempat bekerja itu seperti apa. Terus reward and reinforcement, jadi hadiah atau hukuman seperti apa yang ada di perusahaan itu juga mempengaruhi motivasi seorang. Group norms atau norma-norma kelompok gitu ya, normanya seperti apa di tempat itu. Terus communication teknologi komunikasinya seperti apa, itu juga berpengaruh karena dalam organisasi itu atau dalam perusahaan pasti komunikasi itu akan banyak mempengaruhi gitu, dan di sini kita membahas tentang teknologi komunikasi, teknologinya sudah seperti apa gitu, karena pembagian informasi atau share information dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan. Terus kemudian leader behavior atau perilaku pemimpinnya bagus, transformasional, ya otomatis karyawannya akan lebih betah di perusahaan itu atau lebih termotivasi. Begitu juga ketika leader behaviornya kurang bagus, ya otomatis itu akan membuat demotivasi juga gitu. Terus kemudian organizational design, jadi desain organisasi itu seperti apa, itu juga berpengaruh. Dan faktor personal maupun faktor kontekstual ini akan berpengaruh pada motivasi dan employee engagement atau apa ya istilahnya pengikatan karyawan kayak gitu ya, yang bikin nggak turnover, nggak keluar masuk karyawan gitu. Nah, ini nantinya motivation dan employee engagement ini akan berpengaruh pada motivasi baik di level individu, di level grup maupun di level organisasi. Jadi kalau misalnya kita
apa ya istilahnya, Brosan aja deh yang kerja di IAIN gitu. Nah, itu akan meningkatkan motivasi di level individu, di diri saya, terus kemudian di grup level, di fakultas, terus kemudian juga akan berpengaruh pada organizational level, misalnya di institut kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian kerja di bank gitu ya, tentunya ya individual level ya diri sendiri, group level ya di kantor cabangnya, dan organizational level ya di perusahaan itu gitu. Dan jadi ini akan berpengaruh lebih besar lagi gitu ya. Kalau positif seperti apa, kalau negatif seperti apa di individual level, kalau motivasinya positif, ya pasti akan ada organizational citizenship atau rasa kepemilikan terhadap perusahaan, bangga gitu ya ada dalam perusahaan itu. Terus juga akan berpengaruh pada job satisfaction, kepuasan kerja gitu. Terus juga di level individu ini akan berpengaruh pada performance dia atau kinerja dia jadi bagus kayak gitu. Kalau negatif ya dia akan counterproductive work behavior, dia akan jadi unproduktif kayak gitu. Terus juga yang terjadi turnover atau keluar masuk kerja gitu. Jadi apa sih istilahnya, banyak yang resign, terus nanti banyak karyawan masuk lagi gitu. Nah, itu adalah di level individu, kalau positif seperti apa, kalau negatif seperti apa. Nah, sekarang kalau misalnya di level grup, itu ada mengenai kalau positif di grup level itu motivasinya, maka akan menimbulkan sharing information yang bagus dan juga menumbuhkan iklim kolaborasi. Tapi kalau misalnya negatif atau buruk gitu ya motivasinya, maka yang ada adalah politik di perusahaan itu dan social loading gitu ya. Jadi ada kayak keterhambatan sosial gitu di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut. Nah, kalau misalnya di organizational level ya pasti kalau positif itu information sharingnya jadi akan bagus, terus financial performance-nya perusahaan itu secara finansial juga bagus. Tapi kalau misalnya motivasinya buruk, orang-orang atau karyawannya itu pada motivasinya buruk, ya dia akan menimbulkan poor service atau apa ya istilahnya, pelayanannya jadi nggak bagus gitu loh, karena orang-orangnya, karyawannya motivasinya rendah gitu. Terus poor quality, jadi kualitas pekerjaannya juga nggak bagus juga di perusahaan itu. Nah, itu yang akan terjadi ketika motivasi tinggi atau rendah gitu ya. Jadi motivasi dipengaruhi oleh apa dan motivasi berdampak pada apa. Ini digambarkan atau disajikan dalam satu buah skema ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai needs atau kebutuhan. Jadi di sini kita akan membahas needs theories of motivation. Ada dua teori yang bisa kita pelajari, yaitu Maslow needs hierarchy theory dan yang kedua adalah Max Liland's need theory. Needs itu apa sih? Needs itu adalah kekurangan psikologis yang itu bisa menimbulkan suatu perilaku tertentu kayak gitu. Jadi ada kebutuhan atau kekurangan psikologi yang itu akan membuat berpengaruh pada sebuah perilaku tertentu kayak gitu. Dan kita akan bahas dua teori tersebut dalam slide-slide berikutnya. Oke, kita mulai dari teori yang pertama, yaitu Maslow Need Hierarchy Theory. Ini berbentuk piramida, dan namanya piramida ya, pasti yang paling bawah itu yang paling besar dibutuhkan, kayak gitu. Nanti semakin tinggi, itu semakin mengerucut gitu ya. Teori piramida kan selalu seperti itu, jadi kebutuhan yang paling besar itu yang paling bawah, nanti semakin naik, semakin mengerucut. Dan kita akan membahasnya. Jadi ini adalah kebutuhan seseorang ketika dia bekerja atau berada dalam sebuah organisasi, itu kebutuhannya seperti ini, berbentuk piramida. Yang pertama, yang paling bawah adalah physiological needs. Namanya aja physiological ya, jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan fisik dia, seperti air, makan, terus makanan, tempat tinggal, terus kemudian pakaian, reproduction, itu juga masuk dalam physiological needs. Jadi orang itu kebanyakan, paling banyak
itu adalah bekerja untuk urusan physiological needs ini, untuk kebutuhan makan, kemudian minum gitu ya, terus tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya, untuk mencari ini gitu. Tapi nanti kalau sudah ini terpenuhi, maka kebutuhannya akan berlanjut, dan ini lebih mengecil gitu ya, lebih mengerucut di atasnya yang warna jingga yang lebih tua gitu ya, adalah safety needs. Jadi kebutuhan untuk rasa aman atau keamanan. Contohnya adalah personal security, atau apa ya, keamanan diri sendiri kayak gitu. Kemudian juga employment, resource, health, property. Jadi ini kayak kebutuhan-kebutuhan keamanan gitu. Jadi properti dia, terus kemudian kesehatan dia, terus security itu kayak misalnya BPJS gitu ya, udah dibayarin kantor kalau kerja di situ gitu. Jadi selain dapat makanan, dapat minuman, nanti BPJS-nya juga ditanggung sama kantor. Nah, hal-hal semacam itu juga gitu. Tapi memang paling dasar ya kebutuhan fisik dulu. Nanti kalau udah dia akan naik jadi safety needs. Selain makan minum nanti juga ditanggung BPJS-nya gitu. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan orang. Terus kemudian kebutuhan berikutnya itu kalau yang physiological dan safety needs ini udah terpenuhi, maka kebutuhannya akan meningkat lagi, yaitu love and belonging. Contohnya adalah friendship, apa ya, persahabatan kayak gitu. Dia suka kerja di situ karena orang-orangnya tuh bersahabat. Dia nggak mau resign dari pekerjaan itu karena dia mendapatkan sahabat-sahabat yang baik gitu ya. Terus intimasi, terus keluarga, sense and connection gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi mungkin kalian juga banyak gitu kan. Kenapa sih kamu nggak mau resign dari pekerjaan itu, padahal di tempat lain gajinya lebih besar kayak gitu ya, karena ada biasanya teman-temannya baik di sana gitu ya, terus intimacy lebih akrab kayak gitu, terus kekeluargaannya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kebutuhan setelah secara fisik dan secara safety needs itu terpenuhi kayak gitu. Nah, nanti akan naik ke love and belonging. Terus kemudian naik lagi nih ke yang warnanya hijau. Ketika physiological, safety needs, and love itu terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya adalah esteem, kayak misal respect, self-esteem, status, recognition, strength, freedom. Ada loh orang yang kerja gajinya lebih dikit nggak apa-apa, tapi dia mendapatkan respect yang lebih besar di situ. Atau dia punya status kayak gitu. Terus dia kayak punya strength, kekuatan di situ, bisa memimpin lebih banyak orang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu adalah esteem kayak gitu tuh. Jadi itu pasti tapi terjadi biasanya ketika physiological, safety needs, and love itu udah terpenuhi. Nah, kalau udah terpenuhi semua sampai yang warnanya hijau itu, sampai esteem juga, biasanya orang bekerja karena self-actualization. Jadi untuk mengaktualisasikan diri itu udah kerja untuk mengaktualisasikan diri dia, itu tuh udah yang level paling tinggi banget kayak gitu. Jadi kamu kerja buat apa? Buat mengaktualisasi diri gitu ya, karena ini passion dan lain sebagainya. Nah, tapi biasanya itu adalah ketika secara fisiologis, secara safety, secara love, secara esteem itu udah dapat, maka yang paling tinggi adalah self actualization gitu. Makanya ada beberapa orang yang mungkin udah pensiun gitu kan, tapi tetap dia beraktivitas karena secara fisiologis dia udah terpenuhi, secara safety udah terpenuhi, love udah terpenuhi, esteem udah terpenuhi, maka ya dia beraktivitas ya untuk self actualization aja kayak gitu. Mungkin kalian banyak juga melihat orang-orang yang kayak gini nih. Lanjut ke materi berikutnya, ini adalah teori yang kedua yang akan kita bahas, yaitu Max-Lelland Human Motivation Theory. Jadi kalau dalam teori ini, itu motivator dibagi menjadi 3, nanti ada achievement, affiliation, and power. Terus kemudian setiap orang itu nanti akan, yang dominan itu beda-beda gitu ya. Tiap orang itu kan pasti punya karakteristik yang berbeda dengan orang lain. Itu sangat bergantung pada motivator yang dominan di diri seseorang itu apa gitu, di dalam dia bekerja di sebuah perusahaan ataupun organisasi. Kalau kalian aja deh ngelihat teman-teman kalian, pasti karakteristiknya berbeda-beda gitu kan. Itu sangat bergantung pada motivasi yang dominan di diri dia itu seperti apa. Nah, di sini ada
3 hal, yaitu achievement. Achievement itu kalau di sini dituliskan adalah drive to success. Jadi ini adalah mengenai keinginan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit-sulit kayak gitu. Nah, ini adalah achievement. Terus kalau affiliation itu adalah orang-orang gitu ya, yang dia biasanya akan memilih membelanjakan uangnya lebih banyak untuk maintaining atau menjaga hubungan sosial, terus kemudian join a group atau apa ya istilah join a group, bergabung pada suatu kelompok-kelompok, terus menginginkan untuk dicintai. Nah, ini biasanya orang apa namanya motivator yang affiliation gitu ya. Terus yang ketiga adalah power. Ini adalah merefleksikan tentang individu-individu untuk dipengaruhi, di coach apa ya dilatih kayak gitu, terus kemudian diajarin untuk yang lainnya sehingga dia bisa achieve kayak gitu. Jadi mana yang berpengaruh yang lebih dalam di diri dia. Kalian pasti sering lihat nih ada orang-orang yang butuh dimotivasi kayak gitu kan ya. Ada orang-orang yang butuh apa sih lingkungan atau afiliasi gitu. Ada juga yang dia berkeinginan kuat untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit. Nah, ada 3 hal ini sih McLellan Human Motivation Theory. Nah, yang mana yang paling apa ya, yang paling bisa kayak gitu, yang paling berpengaruh pada diri seorang ya tentunya tiap orang itu beda-beda. Kalau orang-orang yang dominannya affiliation ya dia pasti akan banyak membangun hubungan dengan orang lain dan lain sebagainya gitu untuk mencapai kesuksesan dia. Kalau orang yang achievement ya dia akan menyelesaikan tantangan-tantangan sulit gitu. Kalau misalnya power ya dia biasanya akan butuh dipengaruhi gitu ya, butuh dilatih, butuh di training dan lain sebagainya sehingga dia bisa bagus gitu dalam performanya dalam bekerja gitu di dalam sebuah organisasi. Kira-kira kayak gitu sih penjelasan teori dari McLellan ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pendekatan dalam job design. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendekatan top down, yang kedua adalah pendekatan bottom up, dan yang ketiga adalah ideals atau idiosyncratic deals kayak gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai job design itu apa sih gitu ya, atau desain pekerjaan itu apa sih. Jadi desain pekerjaan itu adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan perubahan pekerjaan tertentu atau sistem pekerjaan yang saling bergantung dengan tujuan meningkatkan kualitas pengalaman kerja karyawan dan produktivitas kerja mereka. Jadi ini adalah proses atau aktivitas yang akan merubah pekerjaan atau sistemnya gitu ya. Dan pekerjaan-pekerjaan ini antara satu orang dengan orang lain atau antar pekerjaan dengan pekerjaan lain itu kan saling bergantung gitu kan. Tujuannya untuk apa sih semuanya itu atau membuat rangkaian aktivitas itu untuk apa gitu kan? Yaitu untuk meningkatkan kualitas pengalaman kerja karyawan dan juga produktivitas kerja mereka gitu. Jadi ini harus didesain karena yaitu tadi, karena setiap orang pekerjaannya itu akan berkaitan dengan orang lain, jadi nggak bisa sendiri-sendiri gitu kan, jadi harus didesain gitu. Jadi ini melibatkan beberapa banyak aktivitas kayak gitu. Nah, di sini dalam mendesain pekerjaan itu ada 3 pendekatan yang bisa digunakan, yaitu top down, yang kedua bottom up, yang ketiga adalah penawaran idiosyncratic atau ideals. Kalau top down itu namanya aja top down, pasti dari atas ke bawah gitu ya, atau dari top level management nanti ke bawah-bawahnya atau ke karyawan bawah-bawahnya. Nah, di sini ada manajemen scientific management, ada job enlargement, ada job enrichment, ada job characteristic model, dan sebenarnya ada satu lagi nih, job rotation kayak gitu. Kalau scientific
manajemen itu biasanya didasarkan pada hal-hal yang memang berkaitan dengan pekerjaan itu, dan itu sudah melalui proses observasi, eksperimen, dan juga reasoning kayak gitu. Memang secara saintifik seperti itu. Terus kemudian top manajemen itu akan menggulirkan suatu kebijakannya ke bawah gitu, dari atas ke bawah gitu. Kalau misalnya perluasan kerja, biasanya juga ini pendekatan yang sering dilakukan oleh top manajemen juga. Jadi ada perluasan pekerjaan di sebuah posisi perusahaan. Terus ada juga job enrichment, itu adalah pengkayaan pekerjaan. Jadi pekerjaannya apa kayak gitu kan, yang sudah di job desk-kan, terus nanti akan dikayakan atau ditambah nilainya atau value-nya gitu ya. Terus ada juga nanti job rotation atau rotasi kerja. Dia ada di departemen apa, kemudian dirotasi ke departemen apa, atau rotasi wilayahnya. Dia sekarang kepala cabang di wilayah A, besok kepala cabang di wilayah B, dan lain sebagainya. Terus juga ada the job characteristic model. Jadi model karakteristiknya yang diubah atau didesain ulang kayak gitu, didesain atau dibentuk gitu ya. Nah, itu adalah banyak contoh-contoh dari top down approach atau pendekatan dari atas ke bawah. Nah, ada juga pendekatan yang dilakukan dari bawah ke atas. Jadi justru itu dari orang-orang yang ada di level manajemen yang bawah, kemudian dibawa ke atas. Mereka mau mengerjakan apa gitu ya. Itu adalah job crafting. Biasanya disebut dengan job crafting. Jadi yang di bawah, orang-orang yang di manajemen bawah itu justru mendesain pekerjaannya. Dia bisa melakukan apa untuk perusahaan itu, sehingga nanti bisa didesain, dihubungkan dengan divisi lain atau orang lain, yang pasti saling bergantungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Terus kemudian yang ketiga adalah idiosyncratic deals atau ideals, atau bahasa Indonesianya penawaran idiosyncratic kayak gitu ya. Kalau penawaran idiosyncratic itu adalah gabungan dari top down dan bottom up. Intinya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ada deals atau ada negosiasi antar mereka gitu ya, antara manajemen di atas ataupun manajemen di level yang bawah. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan melaju ke job satisfaction. Dan job satisfaction atau kepuasan kerja ini berpengaruh pada apa aja sih, kayak gitu ya. Yang pertama, kita akan mulai dari definisi dari job satisfaction terlebih dahulu. Jadi kepuasan kerja ini adalah respon afektif atau emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan seseorang gitu ya. Ini akan berpengaruh pada yang pertama itu motivasi kerja. Jadi kalau udah puas gitu ya tentang kepuasan kerja, biasanya ini akan pengaruh tentang motivasi, dan motivasi tadi udah kita bahas ya di slide-slide sebelumnya. Terus ini juga akan berpengaruh juga pada job involvement atau keterlibatan dia terhadap pekerjaan. Terus akan berpengaruh juga pada komitmen dia dalam perusahaan itu kayak gitu ya. Terus akan juga berpengaruh pada kepemilikan perusahaan itu. Terus juga berpengaruh pada withdrawal cognition atau kognisi penarikan dia seperti apa kayak gitu. Terus perceived stress, tentang stres yang dia rasakan. Kalau biasanya dia mengalami kepuasan kerja, biasanya angka stresnya akan turun. Terus kemudian turnovernya atau pergantian kerja, keluar masuk pekerjaan itu juga lebih rendah. Dan yang terakhir itu adalah tentang kinerja pekerjaan dia gitu. Jadi ini akan berpengaruh juga gitu. Jadi sekian aja perilaku organisasi sesi yang ke-6 ini tentang motivasi bagian pertama. Terus jangan lupa subscribe, jangan lupa juga komen dengan mengetik kelas _nama_name. Terus yang ketiga bunyikan lonceng supaya kalau nanti Bu Rosana upload video kalian sudah tahu kayak gitu. Gitu aja dari Bu Rosana, maaf bila banyak salah-salah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.